Oke, sambil menunggu mungkin boleh dong dikasih reactionnya nih kakak-kakak semua. Atau kalau mau open cam juga boleh. Oke, kita absen dulu yuk, pakai reaction yuk. Biar semangat yuk. Oke, sudah mulai rame. Oke. Ini kita akan mulai dalam beberapa menit lagi kakak-kakak ya di jam 7 lewat 5 menit ya akan kita mulai. Ini sambil nunggu boleh dikasih reactionnya kita absen dulu. Oke, ya halo semuanya selamat malam, selamat bergabung di Binar 101. Oke, 2 menit lagi kita akan mulai ya teman-teman semua, kakak-kakak semua. Mungkin boleh sekalian di open cam semuanya yang bisa open cam biar kita makin kenal nih, merasakan gitu ya kehadirannya satu sama lain. Oke. Oke. Kalau ada teman-teman yang mau join juga boleh ya. Kalau kakak ya langsung aja dikasih linknya. Mumpung kita belum mulai. Oke, udah jam 19 lewat 5 ya. Oke, kita langsung mulai aja kalau begitu. Oke, kelihatan ya eh, screen saya ya, kakak-kakak ya. Oke, semoga jelas ya. Oke, sekali lagi selamat malam semuanya. Apa kabar?
Boleh dong dikasih reaksi lagi dong, reactionnya. Oke. Oke, thank you sudah bergabung pada acara malam hari ini, Binar 101 ya. Yang malam hari ini pada khususnya kita akan membahas tentang back end engineering nih, teman-teman. Kita akan kupas secara tuntas ya sama expertnya langsung nih. Ada Mas Ari di sini. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin aku mau memperkenalkan diri dulu gitu ya. Perkenalkan, nama saya Sela. Saya di sini sebagai akademik konsultan dan sebagai moderator juga pada acara malam hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya mau absen dulu nih. Absen eh, untuk peserta yang sudah hadir di sini, sudah menyempatkan ya. Sekali lagi terima kasih. Ini rata-rata dari mana nih, kakak-kakak? Mungkin boleh kita absen yang dari Pulau Jawa dulu nih. Yang dari Pulau Jawa boleh dong dikasih reaksinya. Oke, rame ya. Oke, ada ya. Oke, semoga rame juga ya. Yang dari Pulau Sumatera nih. Oke, lanjut. Yang dari Kalimantan ada nggak nih? Pulau Kalimantan. Oke, nggak ada ya kayaknya ya yang dari Kalimantan. Dari Sulawesi, Sulawesi ada nggak? Yang dari Sulawesi boleh kasih reactionnya. Oke, nggak ada juga nih kayaknya ya. Dari Papua, dari Papua. Oke, mungkin ada ya, tapi malu-malu gitu ya. Oke, mungkin kita langsung aja ya, kakak-kakak semua ya. Jadi di sini terima kasih sudah hadir di acara Binar One on One, One Stop Digital Career Solution. Nah, mungkin untuk kakak-kakak di sini ada yang belum tahu juga nih, Binar tuh apa sih Kak gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya Binar itu merupakan platform digital ya, teman-teman ya. Platform digital untuk belajar IT gitu. Jadi untuk kakak-kakak semua yang mungkin sekarang ini memang ada keinginan untuk berkarir ya, lebih em, tepatnya gitu ya, untuk berkarir atau mungkin switch karir nih dari yang bukan IT, nggak ada background IT apapun, itu bisa banget ikutan kelas di Binar Academy gitu. Jadi kalian nanti bisa kita bantu dampingi untuk belajar IT dari nol banget sampai nantinya kalian bisa berkarir secara profesional di bidang IT seperti itu. Nah, kenapa sih harus bidang IT? Yang pertama, bidang IT ini memang lagi dibutuhkan ya kakak-kakak semua. Jadi memang em, karena pertumbuhan digital ini sangat masif ya di era modern gitu ya, era digitalisasi. Jadi memang untuk talent talent IT ini masih sangat dibutuhkan dan pastinya terbuka lebar nih karirnya gitu. Kemudian untuk dari segi salary juga ya mungkin untuk peningkatan ke apa kualitas kehidupan ini juga memang sangat menggiurkan ya teman-teman semua gitu dari bidang IT. Jadi jangan ragu, boleh banget langsung bergabung nih di Binar Bootcamp. Recording in progress. Oke, kalau gitu kita next. Oke, nah untuk kakak-kakak semua yang mengikuti acara pada malam hari ini sampai akhir ya pastinya ya, jangan cuma setengah aja nih. Itu nanti kakak-kakak bisa berkesempatan mendapatkan reward. Reward dengan caranya itu share cerita pada malam hari ini nih gitu. Gimana kakak dapat insight apa aja pada malam hari ini gitu ya. Nah ini juga nanti kakak harus share-nya itu ke semua sosial media yang kakak punya. Kayak LinkedIn, Instagram, Twitter, dan TikTok.
Ini juga jangan lupa di tag akun Binar Akademinya. Oke, yang belum follow boleh langsung follow. Nah, ini juga nanti untuk kakak-kakaknya akan dapat sertifikat ya, sertifikat yang akan diberikan 2 hari maksimal setelah acara ini selesai. Jadi untuk kakak-kakak nanti akan diberikan form feedback. Nah, di situ nanti kalian bisa isi form feedbacknya, kemudian nanti bisa eh, karena itu untuk syarat wajib ya untuk ngeklaim sertifikatnya seperti itu. Kalau misalkan kakak nggak isi form feedbacknya, sayang banget karena nanti untuk sertifikatnya nggak akan keluar ya kakak ya. Jadi memang wajib gitu. Nah, kemudian untuk kata-katanya itu juga sudah ada ya di linknya. Nanti saya akan lampirkan di chat. Itu nanti bisa langsung diikutin formatnya gitu ya. Kemudian untuk rules-nya juga nanti akan dilampirkan juga. Kemudian untuk bukti dan screenshot-nya jangan lupa nanti juga di-upload di link yang sudah disediakan. Nah, untuk voucher e-wallet-nya ini juga sangat menggiurkan ya, kakak-kakak ya. Nanti juga maksimal itu 500.000. Jadi lumayan banget ya. Ikutin acaranya sampai selesai, nanti bisa dapat voucher e-wallet. Oke, kita next. Oke, jadi buat kakak-kakak nih yang mungkin ke depannya juga bakal ikut kelas-kelas lainnya gitu ya, atau mungkin tertarik untuk ikut bootcamp kita yang memang sudah sangat premium dan belajarnya juga komprehensif ya, ini boleh banget diintip-intip dulu nih lewat aplikasi Binar gitu. Jadi kakak-kakak yang belum punya aplikasinya boleh sekarang di-download. Kemudian nanti di situ kakak-kakak bisa explore, bisa buka yang Binar Bootcamp dan akses materi gratisnya yang silver itu boleh banget. Nah, kemudian juga bisa akses juga produk kita yang lain, ada Binargo juga gitu ya. Jadi jangan ragu, langsung aja di-download ya kalau mau explore. Oke. Nah, ini belajar dari para jagoan unicorn gitu ya, karena memang expert dan fasilitator kita, mentor-mentor kita itu memang praktisi yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun nih di bidangnya. Oke, kemudian untuk sesi Binar 101 ini ya, saya mau sedikit menjelaskan gitu ya untuk cara belajarnya gitu ya. Nah, yang pertama untuk belajarnya sendiri di Binar ini interaktif class ya kakak-kakak semua gitu. Jadi kalau untuk belajar di bootcamp ya terutama ya itu nanti akan pakai Zoom, kemudian nanti juga akan ada interaksi pastinya antara fasilitator dan siswa gitu. Jadi belajarnya itu nggak monoton, hanya nonton video aja gitu, nggak ya. Kemudian untuk em, sesi pada malam hari ini memang eh, no recording ya. Jadi untuk notes-nya itu bisa dipersiapkan oleh kakak-kakak sekalian gitu. Ini kita record, tapi memang tidak disebarkan secara luas ya untuk publik gitu enggak. Jadi untuk materi malam hari ini mohon dipersiapkan secara mandiri ya kakak-kakak ya. Jadi nanti bisa sambil dicatat. Kemudian nanti juga di akhir itu bakalan ada Q&A session. Jadi buat kakak-kakak semua yang mau konsultasi nih sama expertnya langsung itu dipantengin terus ya sampai akhir gitu. Kemudian yang bisa open cam ini juga tolong ya kakak-kakak semua bisa open cam juga. Kemudian biar kita juga sama-sama bisa ngeliat gitu ya dan merasakan nih kehadiran satu sama lain gitu di acara pada malam hari ini. Nah, kemudian nanti di akhir sesi ini juga bakal ada hadiah juga nih. Selain reward, nanti bakal ada hadiah menarik buat semua peserta yang tentunya ikut sampai akhir. Jadi jangan lupa nanti diklaim. Oke, mungkin kalau dari saya untuk pembukaannya seperti itu ya, kakak-kakak semua tanpa berlama-lama lagi. Mari kita lanjut ke sesi materinya oleh Mas Ari. Halo Mas Ari, selamat malam. Suaranya belum ada nih Mas Ari. Yang lain dengar nggak ya suara Mas Ari, teman-teman? Mungkin boleh dong dikasih reactionnya. Kalau dengar mungkin boleh Kebetulan dikasih Mbak reaction. saya
Masih belum ada suaranya. Sekarang udah kedengeran belum ya? Teman Mas, udah. Nah, ya. Oke, oke. Cukup jelas nggak tapi? Ini langsung saja atau gimana nih Mbak Sela? Sepertinya Mbak Sela ini apa nge-lag, boleh Mas lanjutin aja, bisa langsung perkenalkan dulu langsung eh, di situ. Oke. Mungkin saya share screen dulu ya. Bentar. Oke, udah nampak kan ya screen-nya ya. Oke, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Jadi waktu kita malam ini lebih kurang 60 sampai 70 menit ya. Jadi mungkin saya nggak bakal berlama-lama di sini. Mungkin saya bakal mulai saja. Oke, jadi mungkin ini sekilas saya kenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Muhammad Ari Widodo. Saya berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Saya juga merupakan alumni dari Bootcamp Binar itu 2021. Dan sekarang saya bekerja sebagai backend developer di Insight International Center for Industrial Transformation. Itu kantornya di Singapura dan kita kerjanya remote dari Batam gitu. Jadi eh, saya juga latar belakangnya nggak ada background IT sama sekali. Jadi kalau teman-teman yang hadir di sini yang pengen tahu IT lebih lanjut dan tidak ada background IT terus merasa takut itu nggak perlu ya teman-teman. Karena yang penting kita mau belajar dan komit gitu. Jadi pada malam ini, oke di sesi ini kita akan belajar tentang backend engineering ya. Jadi dasar-dasarnya saja karena nanti untuk lebih detailnya mungkin teman-teman bisa ikut bootcampnya. Terus di sini juga kita bakal belajar mengenal itu roadmap untuk terjun menjadi backend developer itu kayak mana, terus prospek karirnya seperti apa, mungkin nanti kita jelaskan juga. Nah, di sini juga kita bakal belajar basic programming dan kita bakal mencoba mengerti dasar-dasar bahasa pemrograman menggunakan JavaScript. Tuh nanti kalau semisal waktunya masih lama, mungkin kita nanti bakal live coding ya untuk sekedar eh, cara membuat aplikasi backend sederhana gitu. Jadi oke, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengikuti kelas ini itu pertama skill ya. Jadi apapun skill teman-teman di sini punya basic IT atau tidak itu nggak apa-apa ya. Jadi saya nggak peduli dengan skill teman-teman. Terus kedua yang perlu diperhatikan itu sistem operasi. Jadi apapun sistem yang operasi yang teman-teman pakai di komputer atau laptop teman-teman sekarang itu nggak, saya nggak peduli ya, meskipun itu Windows, Linux atau macOS, semua bisa mengikuti kelas ini. Yang penting punya browser ya. Itu aja sih. Terus mungkin latar belakang ya. Jadi sama latar belakang juga saya nggak peduli teman-teman berasal dari latar belakang apa, mahasiswa, karyawan atau petani sekalipun nggak apa-apa. Kita bakal belajar di sini itu benar-benar dari awal gitu ya, dari nol. Jadi intinya kelas ini berhak diikuti oleh siapapun itu. Jadi semua kita di sini berhak belajar pemrograman atau mungkin semua orang itu sebaiknya belajar pemrograman. Jadi ada beberapa rekan yang terkenal dari eh, orang-orang terkenal di dunia itu salah satunya ada Steve Jobs. Dia berkata, I think everybody in this country should learn how to program a computer
because it teach you how to think. Jadi kata si Steve ini, saya rasa semua orang di negara ini mungkin waktu itu Amerika harus belajar pemrograman gitu, karena pemrograman itu mengajarkan kita untuk berpikir. Terus ada juga perkataan dari si Mark Zuckerberg, dia 7 apa 10 tahun yang lalu lah dia mengatakan ini, in 15 years we will be teaching programming just like reading and writing. So and wondering why we didn't do it sooner. Jadi katanya beberapa tahun ke depan itu kita akan belajar programming itu seperti belajar baca tulis gitu. Jadi dan berandai-andai kenapa kita tidak memulainya lebih awal kayak gitu. Nah, terus di sini ada juga salah satu wanita sukses di Indonesia yaitu Mbak Alamanda Santika, yaitu founder dari Binar itu sendiri. Dia mengatakan coding itu membentuk cara berpikir lebih terstruktur itu, terbiasa solve problem-problem dan bentuk critical thinking yang dan analytic thinking itu. Jadi kesimpulannya belajar pemrograman itu memberikan kita banyak manfaat di kehidupan kita sehari-hari. Kita juga bisa jadi lebih teliti karena satu huruf saja berubah itu bisa membuat program itu error dan break gitu. Jadi sebaiknya kita belajar pemrogramannya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya. Jadi untuk yang pertama kita akan bahas masalah software development. Sorry teman-teman, saya ada batuk. Jadi di era digital seperti sekarang ini hampir semua kita ya itu berinteraksi dengan namanya produk digital. Ya. Apapun profesi kita, bahkan pengangguran sekalipun itu tiap hari siang malam itu berinteraksi dengan yang namanya produk digital. Ya. Terus produk digital ini adalah sebuah produk yang kita bisa pakai tapi nggak ada bentuk fisiknya gitu. Jadi hal-hal seperti kayak website atau game atau aplikasi sosial media yang selalu kita gunakan di handphone kita itu disebut produk digital atau biasa juga disebut dengan software. Dan mungkin kita pernah nggak berpikir gitu, bagaimana sih pembuatan atau siapa yang membuat produk-produk ini gitu. Jadi kalau teman-teman pernah berpikir seperti itu, jadi jawabannya adalah software development. Jadi software development itu merupakan proses pembuatan dari sebuah software gitu. Dan orang yang membuatnya itu disebut software developer atau biasa juga disebut sebagai programmer kayak gitu. Nah, jadi di sini kita ada lihat siklus pembuatannya. Jadi ini dimulai dari requirement, artinya kita memecahkan masalah apa yang dihadapi, terus kita tulis list-list requirement-nya apa, atau mungkin kalau misalnya ada kita punya klien dia meminta sesuatu untuk dibuatkan apa gitu, jadi kita buatkan dulu requirement-nya apa. Nah, setelah jadi requirement-nya kita mendesain gitu, mendesain tampilannya, terus database-nya itu kita desain. Nah, setelah jadi desain database-nya, desain UI-nya, setelah jadi seperti itu, kita masuk ke tahap development. Jadi di sini saya cepat-cepat ya teman-teman. Masuk ke tahap development. Nah, di development inilah kita membuat atau mengembangkan aplikasi sesuai dengan desain yang telah disepakati. Terus di sini ada testing. Testing di sini maksudnya kita mengetes sejauh mana kemampuan aplikasi kita, sejauh mana kemampuan aplikasi yang sudah kita buat, apakah masih ada bugs atau error seperti itu. Nah, setelah lulus dari tes itu baru dia ke tahap deployment. Artinya deployment itu aplikasi kita lempar ke user umum gitu, end user istilahnya, atau kalau aplikasi mobile itu mungkin di-upload ke Play Store gitu ya, supaya bisa digunakan oleh masyarakat luas gitu. Nah, setelah itu ya kita masuk ke maintenance, artinya kita memastikan software kita itu tetap berfungsi dengan baik dan mengantisipasi kalau misal ada bugs dan yang lainnya. Dan itu akan terus berulang kalau misal ada fitur baru dan lain-lain kayak gitu. Nah, nah tadi orang-orang yang mengerjakan software development ini itu sebenarnya dulu itu pengembangan sebuah website itu karena sekarang udah modern dan kompleksitasnya itu makin tinggi gitu, ditambah dengan kemajuan teknologi sekarang internet yang begitu cepat dan
dan lain-lain. Maka pengembangan ini dipisah menjadi dua stack gitu. Jadi front end sama back end-nya. Jadi dulu sekitar 10 tahun atau mungkin belasan tahun ke belakang, pembuatan sebuah website itu contohnya dikembangkan oleh satu orang saja. Dia yang desain, dia yang eh, ngembangin front end-nya, dia juga yang ngembangin back end-nya. Itu dulu ya sebelum kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Nah, karena memang website pada zaman dulu itu memang cukup simpel gitu, artinya nggak terlalu banyak interaksi yang kita lakukan dengan website itu. Kebanyakan kita cuman mungkin nonton atau sekedar baca-baca blog kayak gitu ya. Dan mungkin di sini pertanyaannya kenapa bisa dipisah dan apa sih perbedaannya gitu. Nah, mungkin sebelum masuk lebih jauh mungkin kita lihat meme yang beredar ya. Jadi di sini ada front end, back end, terus di front end-nya senyum dan bersih gitu, tapi di back end-nya ada dapur kotor, asap dan segala macam. Terus di sini juga emojinya kalau nampak dari front end yang simpel-simpelnya, tapi ternyata di back end itu mereka berpose kayak gini gitu. Atau yang ini juga di depan dia nampak fotonya berpose, padahal di belakang dia diikat gitu. Atau di sini juga si user melihat Putri Duyung, padahal di belakang dia sebagai naga kayak gitu gitu. Atau yang paling lucu sih ini sih, jadi kita ibaratkan user itu si bayi dan front end-nya ini dia dia pasang foto itu, jadi di belakang back end. Jadi yang nampak seperti inilah meme-meme yang beredar. Nah dari sini mungkin kita bisa memiliki prasangka lah gitu apa front end sama back end. Nah dari uh, meme yang beredar itu kan kok back end itu seram gitu ya, kok back end itu kayak menakutkan gitu. Tapi kita nggak usah buru-buru takut, nanti kita akan tahu jawabannya di materi selanjutnya ya. Jadi mungkin jadi untuk penjelasannya front end sama back end itu kalau kita kaitkan dengan restoran itu kalau semisal kita ke restoran kita duduk di meja makan melihat list menu atau daftar menu terus melihat dekorasi dari restoran itu, nah itu kalau di programming itu disebut back end-nya gitu. Jadi tampilan di depannya gitu. Nah, sedangkan koki, dapur atau kompor dan kulkas di belakang itu disebut back end-nya restoran itu. Itu back end-nya restoran itu. Jadi, nah di antara mereka ini dari front end tadi bagian depan ke back end ke dapur itu kan biasanya ada pelayan gitu ya, ada pramusaji. Nah, pramusaji ini disebut oleh dalam programming itu kita sebut API. Nah, API ini salah satu produk utama dari aplikasi back end. Jadi kayak gitu. Mungkin simpelnya seperti ini ya. Jadi semisal di meja makan atau front end itu kami bisa melihat daftar menu kayak tadi saya bilang sebelumnya, kemudian memanggil pramusaji dalam hal ini kita sebutnya API dan memberikan daftar pesanan yaitu gambar. Contoh di sini kita cari gambar kucing gitu. Lalu pramusaji tadi menyampaikannya ke dapur atau ke back end. Nah di dapur itu back end-nya atau koki atau apa gitu di belakang kita sebutnya itu mengelola request dari front end tadi untuk responnya gitu. Jadi yang kembali nanti itu bakal berupa gambar-gambar kucing kayak gitu. Sorry ya, mungkin ini saya percepat ya. Nah, biar paham gimana front end dan back end berhubungan itu mungkin kita bisa lihat di diagram ini ya. Jadi si user ini melakukan eh, request dan nanti di belakang server memberikan respon. Nah, jadi simpulannya ya front end itu fokus kepada tampilan dari sebuah website atau aplikasi dan back end-nya itu fokus di bagian belakang mengurus database, mengurus server dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk lebih detail ke back end-nya. Jadi ada sebuah situs mengatakan back end web development refers to the server side of development where you are primarily focused on how the site works. Jadi beda dengan front end tadi ya. Kalau front end tadi fokus ke gimana tampilan dari sebuah website. Nah, back end ini fokus ke bagaimana supaya website itu bekerja dengan baik gitu. Jadi bisa menghandle beberapa user sekaligus dan lain-lain. Terus kalau kita mau jadi back end, apa roadmap-nya gimana kayak gitu kan. Jadi di sini roadmap-nya pertama kita harus belajar dasar
dasar-dasar pemrograman, terus di sini ada versi kontrolnya juga, kita belajar relational database. Mungkin simpelnya mungkin saya share sedikit terkait, oh ya ini. Jadi di sini ini roadmap ya. Jadi di sini kita coba lihat roadmap back end. Terus di sini kita lihat di sini apa yang perlu dilihat dan dipelajari oleh seorang yang mau menjadi back end gitu. Jadi di sini cukup banyak ya, mulai dari internet, bahasa pemrograman, version control, dan masih banyak lagi ke bawah sini. Nah, dan dia beririsan dengan DevOps. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, di sini kita ada beginner versionnya. Jadi di sini, nah dari sini itu kita cukup belajar bahasa pemrograman di sini. Yang punya website merekomendasikan JavaScript, terus kita belajar version control, di sini ada Git, terus repo, database, sampai API. Nah, sebenarnya sampai API ini sudah cukup ya. Karena di sini setelah at this point you should have enough knowledge to junior to mid level backend developer. Jadi setelah sampai sini harusnya teman-teman sudah bisa melamar kerja gitu sebagai backend developer, sebagai junior ataupun level middle ya. Jadi ya jadi seperti itu. Kemudian oke di sini kita lihat prospek karirnya seperti apa. Jadi rata-rata di Indonesia sekarang ya, rata-ratanya gaji untuk backend pemula itu di 5 juta hingga 8 juta per bulan gitu. Untuk intermediate-nya dia di 8 sampai 15 juta dan seniornya 15 juta sampai 30 juta ke atas. Di sini salah satu screenshot ya aplikasi pencari kerja di Glitch kalau nggak salah ini. Di sini dicarikan back end developer kerja di kantor 1-3 tahun. Tuh di sini minimal SMA, pengalaman 3-5 tahun kerja di kantor. Tuh di sini juga ada disebutkan gajinya ada 5 juta sampai 8 juta kerja di kantor. Dan ini juga banyak minimal pendidikannya cuma SMA ya. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman jangan ragu meskipun nggak ada basic IT, terjun ke sini nggak harus punya basic IT ya. Oke. Sekarang kita masuk ke understanding programming language. Nah, dalam hal ini seperti yang kita bilang sebelumnya, developer itu adalah orang yang membuat software gitu atau sebuah program. Nah, untuk membuat program itu kita perlu mengerti namanya uh, bahasa pemrograman kayak gitu sih. Jadi dalam programming ada istilahnya program. Apa sih program gitu? Jadi program itu adalah simpelnya dia instruksi terstruktur gitu yang akan dieksekusi oleh komputer. Tapi lebih detailnya ini program adalah urutan instruksi yang terstruktur yang dirancang agar komputer dapat berperilaku sesuai ketentuan dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan kayak gitu. Cuman di sini pertanyaannya instruksi seperti apa gitu kan ya. Jadi sama dengan kita memberikan instruksi ke teman-teman kita atau sama manusia gitu, kita berikan instruksi terstruktur. Contoh di sini kita ibaratkan kita pergi ke sebuah perumahan kayak gitu ya. Teman kita bertanya rumahmu di mana. Nah, nanti instruksinya bakal seperti ini. Masuk ke rumah, masuk perumahan, jalan 10 meter, terus belok kanan, jalan 300 meter, rumah sebelah kiri. Jadi di sini ya, rumah kita gitu. Nah, tadi saya jelaskan bahwa instruksinya bakal dilakukan secara berurutan gitu. Jadi kalau semisal dibalik atau ada instruksinya yang ditukar itu bakal nyasar. Contoh di sini ya, masuk ke perumahan dia akan masuk dan jalan 300 meter. Ini instruksinya sama, cuman dia urutannya dibalik. Jadi yang jalan 300 meter duluan baru belok kanan. Nah, dia bakal nyampe di sini. Nah, itulah di komputer juga seperti itu ya. Jadi supaya instruksi kita menghasilkan sebuah aplikasi yang benar, maka komputer akan mengeksekusinya dengan cara berurutan. Kan programmer. Jadi programmer tadi kita sempat jelaskan di bagian software development. Dia programmer itu simpelnya adalah orang yang buat program. Jadi gitu ya. Nah, penjelasannya ada di Wikipedia. Computer programmer sometimes refers to software developer, a software engineer, a programmer, or more recently a coder.
is a person who creates computer software. Jadi kata si Wikipedia, komputer programmer itu kadang-kadang refers to software developer atau software engineer atau juga programmer gitu. Dan akhir-akhir ini juga disebut sebagai coder. Jadi kerjaannya adalah create computer software. Kerjaannya adalah membuat program komputer kayak gitu. Nah, karena kita tadi bicara masalah pemrograman, otomatis kita bakal belajar juga apa itu bahasa pemrograman. Jadi ada banyak sekali ya bahasa pemrograman sekarang ini, walaupun cuman beberapa yang populer ya. Jadi populer ini maksudnya banyak dipakai oleh industri gitu, oleh company-company di luar sana. Nah di sini bisa terlihat ada banyak sekali ya bahasa pemrograman, ada JavaScript, PHP, Python, dan lain-lain. Di sini ada C++ juga. Cuman pertanyaannya kenapa sebanyak itu gitu kan ya? Kenapa bahasa pemrograman itu ada banyak gitu? Kenapa nggak satu aja gitu kan ya? Atau contoh bahasa komputer satu gitu. Dan ternyata memang bahasa komputer itu ada dan cuma satu teman-teman. Jadi, nah bahasa komputer yang ada itu disebut bahasa mesin. Jadi bahasa mesin ini cuma terdiri dari bit-bit ya, yaitu angka 0 dan 1 gitu. Atau biasa juga disebut dengan bilangan biner. Tapi ya seperti yang kita lihat ya kita hampir mustahil gitu membacanya kan, atau menulisnya. Dan kalaupun kita bisa menulis ya hampir mustahil kita membacanya kayak gitu. Jadi makanya ada istilahnya bahasa pemrograman kayak gitu. Nah, bahasa pemrograman itu di sini bahasa mesin di bawah dan di atas ini bahasa manusia. Nah, bahasa pemrograman itu menjembatani antara mesin dengan manusia kayak gitu. Jadi di sini ada bahasa assembly, bahasa paling mendekati bahasa mesin, dan di atas itu ada JavaScript, ActionScript yang paling mendekati bahasa manusia itu. Jadi di sini makin ke atas itu bahasanya atau eksekusinya makin lambat. Nah, tapi akhirnya ini kita nggak perlu khawatir ya masalah kecepatannya karena komputer sama prosesor kita sekarang ini udah cukup kuat gitu. Jadi di sini ada bahasa tingkat rendah artinya dia lebih dekat ke bahasa mesin dan bahasa tingkat tinggi lebih dekat ke bahasa manusia dan lebih mudah dipahami kayak gitu sih. Nah, sebagai backend developer, kami juga harus menguasai bahasa pemrograman. Jadi, sebagai backend developer kita harus menguasai minimal satu bahasa pemrograman yang bisa dipakai untuk membuat aplikasi backend gitu. Jadi ya percuma kita belajar bahasa lain kalau bahasa itu tidak bisa untuk digunakan membuat aplikasi backend kayak gitu ya. Jadi salah satu beberapa bahasa yang populer itu ada Java, terus ada Node.js. Node.js ini maksudnya JavaScript, Go, dan ada Python ya. Tapi bukan ini ya, Pythonnya Python yang ini. Yang kurang lucu ya. Jadi ya itu stack-stack ini lebih lengkap. Tapi teman-teman kalau mau lebih lengkap mungkin teman-teman bisa nanti ikut kelas bagian JavaScript atau gitu ya, di Binar gitu sih. Nah, untuk bahasa pemrograman yang bakal kita samain sekarang ini adalah JavaScript. Kenapa JavaScript? Pertama, JavaScript ini merupakan bahasa yang paling banyak digunakan untuk membuat website gitu. Jadi hampir semua website zaman sekarang itu pasti ada kode JavaScript di dalamnya gitu. Jadi hampir semua website sekarang itu pasti ada kode JavaScript di dalamnya. Karena popularitasnya cukup tinggi gitu dan cukup handal untuk menangani interaksi dengan user kayak gitu. Makanya kita memilih untuk terjun lebih awal ke JavaScript gitu sebelum ke bahasa yang lain gitu. Terus kenapa JavaScript ya? Pertama gratis ya. Jadi JavaScript itu benar-benar gratis, nggak perlu beli lisensi atau serial number kayak gitu nggak perlu. Terus dia juga tidak perlu instalasi. Jadi JavaScript ini tidak perlu diinstal kayak yang lain ya, kayak contoh PHP kita perlu install web browser, web server dan lain-lain. Nah, kalau JavaScript kita nggak perlu instalasi apa-apa, yang penting kita punya browser, kita udah bisa main-main gitu dengan JavaScript. Karena dia ditanam di hampir semua browser terkenal itu udah tertanam mesin eksekusi untuk JavaScript-nya.
Terus alasan kedua yaitu alasan ketiga high level language ya seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Itu bahasa yang lebih mendekati manusia atau bahasa tingkat tinggi itu lebih mudah dipahami oleh manusia karena lebih dekat gitu dibanding dengan bahasa-bahasa yang lain gitu yang lebih mendekati ke bahasa mesin kayak sendiri tadi. Jadi disarankan untuk memulai belajar bahasa itu dari JavaScript kayak gitu. Terus scripting. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, JavaScript ini tertanam gitu di browser. Jadi scripting ini maksudnya bahasa programan yang tertanam di aplikasi lain gitu. Dalam hal ini browser. Jadi hampir semua browser sudah punya JavaScript di dalamnya. Contoh kalau di Google, Google itu ada namanya VH Engine. Nah, tugasnya engine ini adalah mengeksekusi kode-kode JavaScript kayak gitu ya. Terus untype sama dynamical type. Nah, terus kalau yang untype ini mungkin nanti kita bakal lihat penjelasan lebih detailnya kalau kita udah masuk ke membahas namanya variabel ya. Maksudnya untype ini kalau di bahasa lain kan contoh kalau variabel itu sebuah gelas, kalau sudah diisi air itu nggak bisa diisi dengan tanah, dengan batu atau yang lain. Artinya kalau sebuah variabel sudah diisi dengan value yang bertipe number atau string gitu, kita nggak bisa lagi mengisi dengan tipe yang lain. Kalau bahasa lain seperti itu ya. Kebanyakan bahasa lain seperti itu. Tapi kalau JavaScript dia bebas. Dia meskipun gelasnya tadi kita isi dengan air, nanti kalau kita isi tanah atau pasir sekalipun masih bisa gitu. Itulah yang namanya JavaScript. Dan sangat cocok dengan kita yang mau mulai belajar bahasa pemrograman supaya tidak dipusingkan gitu dengan hal-hal terkait dengan tipe data dan lain-lain seperti itu sih. Terus interpreted. Interpreted ini maksudnya JavaScript itu nggak perlu compiler ya. Jadi beberapa bahasa pemrograman itu sebelum bisa dieksekusi oleh komputer itu dia harus dikompil dulu gitu. Dikompil dulu baru nanti diterjemahkan ke bahasa mesin baru dieksekusi oleh komputer. Nah, kalau JavaScript ini dia nggak perlu compiler kayak gitu, dia interpreter. Dia cuman perlu interpreter untuk menerjemahkan JavaScript itu ke bahasa mesin dan nanti langsung dieksekusi oleh si komputer kayak gitu. Nah, serba bisa. Ini versi saya ya. Kenapa kita pilih JavaScript itu karena dia serba bisa gitu. Nanti teman-teman kalau ikut bootcamp atau dalam menyelami JavaScript lebih lanjut pasti bakal tahu bahwa JavaScript ini larinya itu serba bisa gitu. Eh, Bisa buat back end, buat front end atau yang lain-lain kayak gitu. Nah, ini ada sedikit quotes ya dari MP Jamie. Ini nama YouTube-nya Fun Function. Dia JavaScript itu easy to learn, hard to master gitu. Maksudnya JavaScript itu gampang kita pelajari tapi sangat sulit di master. Maksudnya dikuasai benar-benar dijinakkan itu JavaScript sangat susah gitu. Karena saking banyaknya fitur-fitur yang tersembunyi di dalam JavaScript itu kita kesulitan menguasainya. Tapi mudah memahaminya dalam artian ketika mulai belajar itu mudah memahami JavaScript kayak gitu sih. Nah, di sini juga Stack Overflow juga pernah melakukan survei di tahun 2003. Ini hampir tiap tahun ya, ya survei dilakukan oleh Stack Overflow. Nah, buat teman-teman yang nggak ngerti, ini Stack Overflow ini bisa dibilang Google-nya programmer gitu. Jadi teman-teman programmer kalau ada masalah atau ketemu isu, pasti salah satu hal pertama yang mereka lakukan itu, mereka bakal nyari solusinya di Stack Overflow. Jadi di tahun 2003 sendiri itu JavaScript merupakan most popular teknologi ya. Itu paling atas, terus ada HTML, terus baru ada Python di bawahnya. Nah, terus web framework juga ini ada Node.js. Dan Node.js ini bisa dibilang framework, kadang juga bisa dibilang runtime gitu. Di sini juga ada tools yang lain yang mendukung juga. Di sini ada Docker. Docker itu seperti bundle ya untuk membundle aplikasi kalau kita mau mendeploy atau mengasihnya ke orang lain kayak gitu sih. Jadi di bundle gitu, dibungkus gitu. Nah, terus di bawahnya ada NPM. Nah, NPM ini lagi-lagi punya Node.js, punyanya JavaScript lagi-lagi gitu. Makanya saya sangat rekomendasikan kita mulai dari JavaScript ini. Terus JavaScript bisa apa ya? Tadi saya sudah sebutkan kelebihan-kelebihannya JavaScript ya. Terus pertanyaannya,
apa sih yang bisa dilakukan oleh JavaScript ini kayak gitu kan. Nah, otomatis yang pertama karena seperti yang saya dengungkan dari tadi itu dia sangat powerful untuk interaksi dengan user, jadi otomatis kita bisa menggunakannya untuk membuat client side development gitu, artinya bagian front end-nya dari sebuah software kita bisa mengembangkannya dengan JavaScript. Terus server side ya, ini bagian back end-nya ya, dengan ada Node.js semoga JavaScript bisa digunakan untuk membuat server side development. Terus browser extension, extension di Google Chrome atau di add-on di Mozilla itu bisa kita buat dengan JavaScript. Terus desktop application, mobile apps yaitu aplikasi Android itu bisa dikembangkan dengan JavaScript gitu dengan React Native-nya. Terus juga IoT, robotics dan lain-lain. Terus JSON ya. JSON ini merupakan salah satu format ya yang paling banyak digunakan sekarang ini untuk melakukan transfer data antar aplikasi gitu. Dan lagi-lagi JSON ini dibuat dari objek di JavaScript kayak gitu ya. Jadi makanya teman-teman sangat dianjurkan belajar pemrograman itu dimulai dari JavaScript gitu. Nah, oh ya, sebagian penjelasan tadi ke belakang itu teman-teman bisa dapat secara gratis ya di chapter one bootcamp webinar. Nanti teman-teman bisa lihat di aplikasinya, itu gratis. Oke, dari tadi kita sudah main teori ya, main belajar dasar dan kelebihan JavaScript. Mungkin sekarang kita mulai masuk ke dasar-dasar pemrogramannya ya. Jadi di ada istilah statement. Jadi sebenarnya komputer itu adalah list atau kumpulan gitu dari instruksi yang akan dieksekusi oleh komputer. Jadi dikatakan di sini, a computer program is a list of instruction to be executed by a computer gitu. Jadi sebenarnya program itu adalah list-list dari instruksi-instruksi yang akan dieksekusi oleh komputer kayak gitu. Nah, kumpulan instruksi ini ada dalam pemrograman disebut statement. Walaupun nanti nggak semua line dari kode itu disebut statement, ada juga nanti expression, tapi kita nggak akan bahas itu di sini ya. Jadi statement itu untuk sekarang kita sepakat saja statement itu adalah instruksi kita untuk komputer kayak gitu ya, supaya simple. Terus di sini juga ada komen. Komen di sini sebenarnya fungsinya cuma satu sih, supaya mencegah kode kita dieksekusi oleh komputer gitu. Tapi peruntukannya itu ada beberapa gitu, ada penjelasannya, ada juga untuk menjelaskan sebuah kode, untuk mencegah dia dieksekusi dan lain-lain. Dan di sini komen ada dua jenis ya, ada one line dan multi line gitu. Jadi kita nggak bakal masuk lebih jauh, nanti teman-teman bisa ikut bootcampnya bakal lebih detail dibahas ya. Kita mulai dengan variabel. Nah, variabel ini salah satu hal yang paling penting ya dalam pemrograman. Jadi variabel itu kalau dalam kehidupan nyata itu kita ibaratkan sebagai ember. Jadi ember atau kotak gitu. Nah, di dalam ember itu kita bisa mengasukkan mengisinya dengan beberapa hal gitu. Air, pakaian atau tanah gitu. Nah, ember ini disebut variabel dalam pemrograman. Nah, dalam JavaScript itu ada tiga sintaks ya atau keyword untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Ada var, ada let, ada cons gitu. Pertanyaannya apa perbedaan dari ketiganya? Nah, jadi perbedaannya itu ada di sini sih. Var, let, cons itu bedanya di sini. Kalau var global or local scope. Nah, scope ini mungkin kita akan bahas nanti ketika masuk ke function ya. Jadi sampai sini teman-teman ikutin aja dulu. Terus redeclare artinya dia bisa dideklarasi ulang gitu. Var, yes dan lain-lain. No, no ya. Terus reassign artinya value-nya itu bisa di reassign gitu, di assign ulang value-nya. Semisal ember A sudah berisi air, nah nanti kita bisa isi ulang lagi embernya dengan tanah atau yang lain kayak gitu. Hoisted, hoisted ini maksudnya apa ya, memindahkan gitu deklarasi variabel ke paling atas gitu. Nah kalau kita pakai var, dia bakal otomatis dipindahkan deklarasinya paling atas. Dan kalau yang lain let sama cons ini nggak bisa. Dia di mana dideklarasi maka disitulah dia mulai bisa digunakan kayak gitu. Terus kita masuk ada operator ya, di JavaScript ada namanya operator. Di sini kita akan bahas cuma 4 buah. Ada operator aritmatika, assignment operator,
operator perbandingan, dan operator logika. Nah, untuk operator aritmatika itu simpelnya operator yang digunakan untuk melakukan perhitungan matematika yang simpel, yang sederhana kayak gitu. Di sini ada tanda plus yang untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian gitu. Ini saya cepetin ya karena waktunya sudah 40 menit. Terus di sini juga ada operator perbandingan. Nah, kalau operator perbandingan ini untuk membandingkan dua nilai gitu. Dan hasilnya bakal true atau false gitu. Benar atau salah gitu. Contoh di sini ada X sama dengan Y atau X tidak sama dengan Y, X lebih besar dari atau lebih kecil dari kayak gitu. Jadi untuk membandingkan dua nilai saja. Oke, ini ada quiz singkat sih supaya merefresh ingatan teman-teman ke belakang. Manakah yang merupakan kriteria JavaScript? Nah, mungkin teman-teman bisa ngasih reaksi ya untuk membahas atau menjawab hal-hal ini gitu. Mungkin teman-teman bisa ngasih reaction atau apa gitu teman-teman. Tunggu ya, mungkin saya tunggu 5 detik ya mungkin ya. Oke, jadi manakah yang merupakan kriteria JavaScript utama high level language? Udah benar, scripting ya udah pasti, interpreted ya berarti yang jawabannya adalah semua benar ya. Jadi semua jawaban ini benar. Dan kita lanjut lagi ya. Nah, tadi kita sempat membahas operator perbandingan. Nah, di sekarang kita bakal membahas operator assignment, assignment operator atau biasa disebut operator penugasan. Penugasan di sini maksudnya kita tugasnya operator ini untuk memberi nilai kepada suatu variabel gitu. Jadi contoh di sini x sama dengan 5, x sama dengan 11 dan lain-lain kayak gitu. Terus di sini ada operator logika. Nah, operator logika ini untuk membandingkan dua buah kondisi. Jadi kalau ini disebut dengan N logikal atau contoh ya, semisal kita mau melamar gitu. Nah, si mertua ini ngasih kondisi gitu. Kalau kamu nggak kaya harus ganteng gitu. Jadi otomatis antara kalau pakai dan ganteng dan kaya, kalau kamu nggak ganteng atau nggak kaya itu kamu nggak bakal lolos gitu ya. Jadi harus dua-duanya, harus ganteng dan kaya juga gitu. Nah, kalau logical or kaya atau ganteng, jadi salah satu saja kamu bisa jadi menantunya gitu. Jadi salah satu saja. Nah, kalau yang not ini dia eh, not operator ini lebih ke mengecek aja sih satu value itu kamu ganteng atau tidak gitu sih. Nggak ada perbandingan lagi, cuman ganteng atau tidak kayak gitu. Simpelnya kayak gitu ya. Ini kita percepat ya teman-teman. Itu di sini ada data types di JavaScript ada data types. Di sini dibagi dua ya secara umum ya, ada primitif dan kompleks gitu atau non primitif. Nah, di primitif ini ada namanya string. Ini kita bahas yang paling banyak digunakan ya. Di sini ada string, number, sama boolean. Jadi string itu simpelnya adalah data berupa teks. Teksnya baik berupa huruf atau angka, yang penting dia teks gitu. Itu disebut string. Terus number di sini udah berarti angka ya. Jadi huruf nggak masuk ke tipe ini. Terus boolean. Nah, boolean ini tipe data yang hanya memiliki dua nilai antara true atau false gitu. Terus di sini null ini mewakili kekosongan. Artinya kalau tipenya null ya nilainya null gitu. Terus di sini juga undefined ini juga tipe data yaitu data yang belum didefinisi, dikasih definisi gitu. Jadi variabelnya ada tapi nggak ada isinya kayak gitu. Nah, terus array ya. Jadi tipe data yang digunakan untuk mendeskripsikan kumpulan elemen gitu. Kalau semisal kita ingin menyimpan daftar nama gitu, kita bisa menyimpannya dalam array. Jadi di array ini dia bisa menyimpan beberapa data kayak gitu. Nah, sedangkan objek ini merupakan kumpulan dari beberapa data juga, tapi dia pasangan gitu. Di objek itu pasangan antara key sama value. Jadi ada key, ada value-nya kalau di objek seperti itu ya. Nah, di programan itu ada namanya control flow. Control flow. Nah, normal flow-nya itu kalau semisal apabila program kita memiliki lebih dari satu statement, itu maka statement tersebut akan dieksekusi dari atas ke bawah gitu, atau dari kiri ke kanan. Seperti yang tadi ya, pas kita kasih instruksi ke teman kita itu di eksekusinya dari atas ke bawah berurutan kayak gitu. Itu normal flow-nya kayak gitu. Mungkin kuisnya kita skip ya karena waktunya kurang. Nah, jadi normal flow-nya ini kayak gini. Jadi normalnya dia bakal dieksekusi data gitu dari halo nama saya Muhammad Ari. Ini normal flow-nya kayak gini. Cuman
dalam pemrograman itu kita nggak selalu mau dieksekusi berurutan gitu. Ada beberapa kondisi yang kita mau keluar dari normal flow-nya gitu. Eh, dan disitulah ada namanya control flow. Nah, di pemrograman itu ada istilahnya pengkondisian atau percabangan dan pengulangan loop. Nah, kalau pengkondisian itu kita punya kondisi yang kalau dia true maka bakal mengeksekusi yang ini, dan setelah kalau dia false bakal mengeksekusi yang ini gitu. Jadi nggak semua blok code-nya dieksekusi, tergantung dari kondisi yang kita berikan kayak gitu sih. Jadi kalau ini true bakal ke sini, kalau false bakal ke sini. Nah, nanti bakal lanjut lagi ke kode-kode di bawahnya. Nah, sedangkan kalau pengulangan atau loop sama, kita di sini juga bakal ngecek sebuah kondisi, cuman bedanya kalau dia true, kita bakal mengeksekusi satu statement, tapi setelah statement itu selesai dieksekusi, kita bakal ngecek lagi kondisinya gitu. Kalau masih true, bakal balik lagi gitu. True, balik lagi gitu. Contohnya simpelnya, kalau kita punya uang 10.000 lah, kita mau masuk ke kantin, nanti bakal dicek nih di depan, di pintu kantin itu apakah uang kita lebih dari 1.000 gitu. Karena lebih true kan kita masuk ke sini gitu. Jadi setelah itu balik dicek lagi uang kita masih nggak 10.000. Kalau masih, masuk lagi sampai dengan kondisinya nggak bernilai true lagi gitu. Contoh kalau semisal di kantin kita belanja, tiap masuk kita belanja 2.000, masuk belanja 2.000, masuk belanja 2.000, maka dia bakal setelah 5 kali masuk, dia bakal kondisinya bakal bernilai false, artinya uang kita udah nggak ada lagi, dan bakal lanjut ke kode di bawahnya kayak gitu pengulangan. Jadi simpelnya pengulangan seperti ini ya. Pengulangan memungkinkan kita untuk mengeksekusi. Jadi saya nggak bakal jelaskan lebih jelas lagi karena waktu kita cukup singkat. Jadi tadi simpelnya pengkondisian itu kalau ada sebuah kondisi yang untuk menentukan bakal kemana gitu. Karena pengkondisian kuncinya itu percabangan. Keywordnya dalam pengkondisian itu percabangan. Jadi kalau true A, kalau false ke B gitu. Dengan perulangan itu keywordnya itu masih enggak gitu sih. Kalau masih true ya bakal dilanjut lagi, bakal berulang terus di situ kayak gitu. Nah, sekarang kita mau kenalan dengan function ya. Function dalam sebuah fungsi, dalam sebuah pemrograman itu sebenarnya mirip dengan fungsi di matematika ya. Jadi fungsi itu ada untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Dia jadi blok kode yang bakal dieksekusi untuk melakukan tugas tertentu. Itu simpelnya fungsi. Dalam kehidupan nyata itu sepertinya fungsi itu gini. Contoh kalau pagi kita bangun minum kopi ya. Jadi kita sediakan biji kopinya, terus kita giling sendiri. Setelah itu kita masak airnya, kita masukin ke gelas, kita masukin gula, kita aduk, baru kita minum. Sampai sini nggak masalah kan ya. Tapi kalau tiap hari terus seperti itu, ya kita ulang dari bikin kopinya, kita masakin air, masukin ke gelas, itu bakal terus berulang, itu akan jadi masalah. Kalau dalam program itu bakal jadi masalah karena kodenya bakal kita copy-copy sampai bawah gitu. Bakal kita tulis banyak kali. Nah, itulah gunanya fungsi. Jadi untuk mengatasi problem tadi, masalah copy, kita bakal membuat namanya mesin copy. Kalau dalam pemrograman kita sebutnya function, gitu. Function pembuat copy. Kalau di kehidupan sehari-hari kita bisa bilang mesin copy. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah menyediakan apa yang diperlukan oleh mesin ini atau function ini gitu. Karena masing-masing function biasanya memerlukan parameter. Jadi yang diperlukan sama mesin ini ya cukup biji kopi ya. Akhirnya kita kasih si mesin biji kopi, nanti si mesin bakal menghasilkan kopi. Jadi step-step yang kita lakukan tiap hari itu bakal di handle sama si mesin ini gitu. Dan mesin ini bisa kita panggil atau kita bawa kemanapun gitu. Jadi nggak perlu kita ulang prosesnya kayak gitu. Oke, jadi manakah yang benar? Ini quiz lagi ya. Manakah yang benar untuk mendeklarasikan variabel dalam JavaScript? Nah, mungkin teman-teman bisa bantu kasih reactionnya lagi ya untuk supaya refresh gitu ingatan teman-teman ke materi ke belakang. Di sini variabel x sama 10. Nah, var x sama 10, x sama 10, let x sama 10. Kira-kira yang mana ya? Oke, jadi teman-teman yang angkat jempol udah benar ya. Jadi yang benar itu var x sama dengan 10. Oke, sekarang kita lanjut ke Node.js. Oke,
Nah, tadi kita sudah bahas, sebenarnya nyampe situ, teman-teman sudah bisa dibilang sudah bisa basic ke JavaScript gitu. Walaupun tadi karena agak cepat ya, tapi materi yang disampaikan tadi itu sudah bisa membuat teman bisa menjalankan program-program JavaScript gitu. Jadi eh, cuman teman-teman kalau mau lebih detail nanti bisa join bootcampnya Binar ya. Nah tadi karena sesi ini adalah mengenai back end, nah maka kita akan menggunakan Node.js untuk menjelaskan mengenai back end gitu. Karena JavaScript seperti yang saya bilang tadi dia jalannya itu di browser sebenarnya. Dia jalannya di dalam browser, JavaScript itu nggak bisa jalan di luar browser sebenarnya. Jadi di awal tadi kita sudah mention ya. Jadi JavaScript ini sebenarnya jalan di dalam browser. Nah, tiap-tiap browser itu ada JavaScript engine-nya. Kalau di Google Chrome ada namanya VH Engine. Kalau di Mozilla contohnya ada SpiderMonkey kalau nggak salah ya, SpiderMonkey nama engine yang mengeksekusi kode JavaScript gitu. Nah, itu sebenarnya sebelum Node.js ditemukan, yaitu kelemahan terbesar JavaScript yaitu dia jalan di dalam JavaScript. Tapi itu dulu teman-teman, itu dulu sebelum si Ryan Dahl ya. Ada Ryan Dahl namanya itu menciptakan Node.js. Jadi dia mikir gimana caranya supaya dia bisa menjalankan JavaScript di luar browser gitu. Akhirnya dia ingat bahwa di browser itu ada engine-nya masing-masing. Akhirnya dia coba mengeluarkan VH Engine itu dari Chrome. Itu dia buat aplikasi dengan bahasa C kalau nggak salah ya. Dia bahasa C dan untuk membuat runtime untuk si JavaScript ini akhirnya ketemulah Node.js kayak gitu. Nah setelah ketemu Node.js, JavaScript ini bisa dibilang menjadi raja lah kayak gitu ya. Karena dia bisa sekarang dia sudah bisa jalan di luar browser gitu. Jadi Node.js itu bisa dibilang sebuah kemajuan ya, karena dia bisa mengeksekusi JavaScript di luar browser. Jadi saya sudah jelaskan tadi, di sini ada FederMonkey. Oke, nah di sini ya contohnya ya, di sini kode, terus di compile, terus masuk. Kalau di Windows ada ekstensi filenya .x gitu, terus jadilah runtime. Jadi si Node.js ini ekstensinya .x nanti diinstal di sistem operasi kita. Nah, si Node.js inilah yang nanti bakal eksekusi kode program kita gitu. Jadi Node.js bisa apa? Ya karena tadi JavaScript udah keluar dari browser, ya, akhirnya ya dia bisa banyak gitu, bisa mengakses memori, bisa I/O ya input outputnya, terus bisa juga mengakses file system, bisa network gitu, dia bisa mengakses lintas network, aktivitas network dan lain-lain masih banyak yang bisa dilakukan oleh Node.js ini. Gitu. Dan sekarang itu Node.js punya banyak sekali framework ya. Framework itu maksudnya cetakan lah kalau saya bilang ya, kalau versi saya cetakan ya. Jadi hampir semua bahasa programan itu tidak digunakan menggunakan natifnya, pasti developer itu menggunakan frameworknya gitu sih. Jadi seperti itu ya sekilas Node.js. Nah, Node.js inilah yang kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi backend menggunakan JavaScript gitu. Oke, mungkin di sini saya skip langsung ke selesai dulu ya. Nanti kalau masih ada waktu, mungkin kita bakal coba eksekusi membuat aplikasi backend sederhana ya. Dan di sini sudah 50 menit. Mungkin kita skip ke exercise-nya dulu. Oke, mungkin di sini saya bakal share sedikit ya kodenya. Jadi teman-teman bisa bisa coba exercise-nya. Bisa saya share di chat. Sebentar ya, ke semua orang. Oke, saya sudah share di chat ya. Jadi teman-teman bisa bisa akses eh, websitenya di sini. Kalau nggak salah saya sudah buka juga. Oke, di sini dan saya akan minta teman-teman untuk mengerjakan ya. Ini tugasnya bisa dikerjakan mungkin saya kasih 2 menit atau 3 menit ya. Mungkin teman-teman bisa dicoba dulu ya.
Mungkin teman-teman bisa kasih reaksi kalau udah bisa dibuka dan bisa nyoba ya. Nanti kita bakal coba ngerjain bareng-bareng. Jadi mungkin teman-teman bisa nyoba dulu. Dan saya minum air dulu ya. Oke sudah ya teman-teman. Mungkin kita ulas bareng-bareng gitu ya. Jadi pertama kita deklarasikan variabel X dengan nilai 10, terus deklarasikan variabel Y dengan nilai 10. Ini sekaligus sebagai implementasi dari apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Jadi kita langsung ke browsernya saja. Nah, di sini deklarasikan. Nah, untuk deklarasinya kita bisa pakai var atau cons ya. Nah, mungkin saya akan coba pakai cons dulu supaya nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya. Cons X sama dengan 10, terus cons Y sama dengan 20. Nah, ini terus di yang kedua kita diminta untuk menampilkan hasil penjumlahan X dan Y. Jadi di sini oh ya saya jelaskan dulu ya. Jadi di sini cons ini keyword untuk mendeklarasikan variabel di JavaScript. Mungkin bahasa orang lain mungkin bakal beda lagi sintaksnya ya. Jadi di sini const X sama dengan Y maksudnya saya mendeklarasikan sebuah variabel X lalu memasukkan nilai 10 ke dalam variabel X tersebut. Sini supaya teman-teman bisa paham, di sini saya coba pakai let ya. Ini sama aja ya. Nanti perbedaannya tergantung nanti eksekusi di bawah gitu. Nah, di yang kedua ini mungkin teman-teman bisa coba juga ya langsung. Terus di sini tampilkan hasil penjumlahan X dan Y. Nah, di sini kita tampilkan, oh ya saya lupa kasih tahu, console log itu untuk menampilkan hasilnya ya ke layar gitu. Terus di sini penjumlahan X dan Y. Jadi di sini kita tinggal X. Tadi kita sudah belajar operator juga ya, operator penjumlahan, operator aritmatika. Jadi kita bisa pakai itu. Halo? Sorry, sorry ya. Laptop saya nge-freeze ya. Halo? Suara saya masih connect ya? Masih, Oke, Mas Ari. oke, sorry, Suaranya sorry. masih kedengaran. Oke, tadi ada nge-freeze ya. Di sini Oh, console.log X dan Y. Jadi simpel seperti ini ya, teman-teman. Dari tadi kita di sini ada variabel X dan Y, terus di sini ada operator aritmatika, tadi kita udah pelajari. Dan terus yang kedua, tampilkan hasil perkalian X dan Y. Nah, di sini juga kita pakai console log juga, X kali Y. Nah, di sini juga kita menggunakan operator aritmatika. Nah, untuk melihat hasilnya kita perlu run dulu, teman-teman. Sini kita perlu lihat hasilnya, oke gini ya. Jadi hasilnya bisa di sini ya. Hasil yang pertama itu X plus Y sama dengan 30. Dan sini X kali Y sama dengan 200. Nah, terus jawaban untuk yang ketiga. Di sini rubah nilai X jadi 5. Lalu tampilkan ke layar. Oke. Jadi X terubah jadi 5. Jadi tadi untuk kriteria variabel itu kita jelaskan bahwa var itu bisa reassign, sementara let dan const nggak bisa ya. Jadi di sini X-nya merah itu karena X itu kita deklarasikan dengan const. Dan const ini nggak bisa dirubah isinya gitu. Maka di sini kita harus pakai let ya supaya isinya bisa dirubah. Nah, baru di sini bisa console.let X. Coba run 5 ya.
karena awalnya kan dia 10, tapi kita assign di sini jadi 5, maka setelah ditampilkan jadi 5 kayak gitu. Ini kita komen dulu. Nah, fungsi dari komen tadi yang kita jelaskan tadi, komen itu untuk mencegah, contohnya bisa juga untuk mencegah line dieksekusi oleh komputer. Ini kalau saya komen, komen itu kita tambahkan slash 2 kali di depannya. Maka bagian ini tidak akan dieksekusi, dia bakal langsung ke sini gitu. Kalau saya run lagi, nah yang tampil cuma 5 aja. Yang X ini bagian sini di skip gitu oleh komputer. Oke, kita masuk. Reseptor kecil dulu ya. Oke. Nah, yang ketiga kita gunakan pengkondisian. Nah, di sini kita coba menggunakan pengkondisian. Ketika X lebih kecil dari Y, maka tampilkan pesan X. Jadi tadi saya sempat share untuk sintaksnya ya. Di sini kita pakai if. Kalau di JavaScript kita pakai if X lebih kecil dari Y, maka lebih kecil dari Y. Nah, ini kita gunakan di sini ada operator perbandingan gitu. Kita bandingkan X dengan Y. Kalau X lebih kecil dari Y, maka console.log, copy saja ya supaya cepat. Kemudian else if teman-teman lagi X lebih besar dari kita masih menggunakan operator perbandingan. Ini kita copy saja supaya cepat. Oke, sebelum dari dan terakhir selain dari pada itu artinya selain dari kondisi di atas maka kita tampilkan yang ini sama dengan bentar ya saya cek waktunya dulu. Kita masih punya 10 menit lagi. Di sini pengkondisian ya. Tadi secara flow sebenarnya dia itu statementnya itu dieksekusi berurutan gitu. Karena di sini kita pakai pengkondisian, jadi bakal dicek mana yang kena dengan kondisinya itulah yang bakal dieksekusi. Jadi kayak gitu. Contoh di sini saya run ya. X lebih kecil dari Y karena memang X-nya 5, sementara Y-nya 20 ya. Dan terus di sini rubah X menjadi 15. Nah, sekarang kita coba rubah X menjadi 15 di sini. X 15. Yang pertama X lebih kecil dari, setelah X kita rubah jadi 15, maka X lebih kecil dari Y. Sebentar ya. X. Oh ya, memang masih lebih kecil ya, karena di sini 20 ya. Dan kalau kita coba rubah jadi 25, maka X lebih besar dari Y gitu. Nah ini yang terakhir ya teman-teman. Ini kita coba menggunakan loop. Sama seperti pengkondisian kita yang kita cek kondisinya, cuman bedanya kita bakal mengulang mengeksekusi kodenya gitu. Kita define dulu X-nya. X-nya di atas dengan 5. Maka while kita taruh kondisinya di dalam kurung ini, while X lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, oh bentar, di sini kita minta 1 sampai 100. Di sini kita define 5-nya jadi 1. Dan di sini dimulai dari 1. X lebih kecil 100, maka console X. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nanti ya. Setelah kita run, oh ini error karena kita kena infinite loop ya. Caranya kita cuma perlu refresh browsernya atau kita buka di tempat lain. Nah, infinite loop tadi itu karena kita tidak menambahkan kode untuk merubahnya gitu, decrement atau incrementnya gitu di sini.
Seperti tadi contoh kalau kita masuk ke kantin, kita perlu uangnya kita perlu keluarkan dulu untuk sebelum sebelum dicek kembali kondisinya itu. Jadi di sini X plus sama dengan satu. Lalu setelah saya jalankan, maka di sini bakal dieksekusi atau dicetak layar itu sampai 100 gitu sih. Oke, di sini kita masih ada waktu ya teman-teman dari sekitar 15 menit. Ini kita balik ke slide-nya dulu. Nah, di sini kita kembali ke sini tadi untuk dasar-dasar back-end. Mungkin karena di sini cukup kompleks ya, mungkin kita akan live coding saja ya teman-teman. Jadi di sini saya akan melakukan live coding aja untuk back-end-nya. Di sini kita akan coba buat. Sebenarnya ini kita lakukannya di Ano ya, cuman di sini untuk supaya teman-teman juga bisa nyoba nanti bisa ke Replit ya teman-teman untuk mempermudah kayak gitu. Nah di sini untuk JS-nya kita perlu menggunakan seperti yang saya bilang tadi, kita bakal jarang sekali ada programmer yang menggunakan native language-nya. Jadi kebanyakan programmer itu bakal menggunakan namanya frameworks gitu. Jadi frameworks itu seperti cetakan gitu. Maksudnya eh, polanya, strukturnya itu udah ada di framework itu. Jadi kerangka kerjanya itu ada jelas gitu. Jadi itu mempermudah kalau kita bekerja dengan beberapa programmer yang lain. Sini contohnya saya bakal menggunakan Express.